Baiklah, pada hari ini pertemuan yang ke-8 ya, kita akan membahas tentang titrasi redoks ya. Titrasi oksidimetri dan reduksimetri atau yang biasa dikenal dengan titrasi redoks. Nah, titrasi ini materi berikutnya ya, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang titrasi netralisasi dan juga titrasi pengendapan. Nah, kali ini masuk untuk titrasi redoks. Nah, di dalam titrasi redoks ini juga hampir sama ya peralatannya dengan titrasi sebelumnya. Yang berbeda hanya pada reaksinya. Jadi di sini ada agen pengoksidasi dan juga dengan agen pereduksi. Jadi dua-duanya ini selalu ada di dalam reaksi redoks ya. Ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Ada oksidator, ada reduktor. Nggak mungkin ada salah satunya tanpa yang satunya ya. Nah, alatnya masih sama alatnya ya. Ini ada buret, kemudian larutan standar itu dimasukkan ke dalam buret ya. Buret itu kapasitasnya ada yang 50 ml, ada juga yang 10 ml ya. Kemudian larutan analitnya ditaruh di bawah. Nah, jangan lupa kalau ini mau untuk titrasi ini diberi alas kertas putih supaya kalau ada perubahan warna itu cepat terdeteksi oleh visual mata kita. Kemudian yang satu berlaku sebagai oksidator atau pengoksidasi, yang lain berlaku sebagai reduktor atau pereduksi. Nah, ini dua-duanya harus ada. Nah, kemudian yang terpenting di dalam titrasi redoks ini adalah sebagaimana pada reaksi-reaksi sebelumnya, yaitu hubungan ekivalensi antara mol dengan Greg. Ya, hubungan ekivalensi antara mol dengan Greg. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang titrasi netralisasi, kemudian juga telah membahas tentang titrasi pengendapan. Nah, hari ini kita mulai untuk titrasi redoks. Ya. Untuk sekedar mengingatkan saja, pada titrasi netralisasi itu 1 Greg itu adalah setara dengan 1 mol H+. Itu untuk larutan yang bersifat asam. Tetapi untuk larutan yang bersifat basa, 1 Greg atau 1 gram ekivalen itu adalah setara dengan 1 mol OH- ya, untuk reaksi yang bersifat basa. Ini penggunaannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian pada titrasi pengendapan, ya ini titrasi pengendapan itu titrasi pembentukan endapan, ya namanya titrasi pengendapan. Itu di sana waktu itu yang kita bahas adalah titrasi argentometri. Kita gunakan AgNO3 sebagai larutan standar. Ya, maka 1 gram ekivalen di sini ada 1 mol Ag+. Ini contoh-contohnya juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai oksidimetri dan reduksimetri. Ini 1 gram ekivalen itu setara dengan 1 mol elektron. Ya. Kita tahu bahwa reaksi redoks itu nanti melibatkan perpindahan elektron atau melibatkan transfer elektron ya. Sehingga dari situ kita akan dapat mengidentifikasi
hubungan antara grek dengan mol suatu senyawa. Nah, ini ya. Kemudian ini ada satu lagi istilah yang juga berkait dengan grek dan mol ini ya, yaitu adalah bobot ekivalen. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya itu ada istilah MR ya. MR misalnya MR-nya adalah 90 misalnya. Maka di sini 1 mol itu sama dengan 90 gram. Nah, kalau di sini ada B, bobot ekivalen saya singkat dengan BE ya. Bobot ekivalen suatu senyawa misalnya itu adalah 45 misalnya. Maka di sini 1 gram ekivalen atau 1 grek ya, itu sama dengan 45 gram. Nah, nih. Jadi di sini analogi ya, mirip-mirip ya. Kalau MR itu 1 mol sekian gram, kalau berat ekivalen itu adalah 1 grek, 1 gram berat sekian gram. Nah, itu untuk analoginya. Tentu perhitungannya tadi menggunakan berapa elektron yang mengalami perpindahan. Nah, di sini saya akan ambil contoh. Ini misalnya tentukan bobot ekivalen dari ferrosulfat hidrat. Rumus kimianya FeSO4 7H2O. Ini untuk penentuan kadar brom. Jadi senyawa ini adalah senyawa yang biasa digunakan untuk penentuan kadar brom. Nah, berapa berat ekivalennya? Nah, di sini diketahui massa rumus relatif dari molekul tersebut adalah 278. Nah, ini. Nah, kemudian untuk tahu ini, ya, maka untuk dapat menentukan bobot ekivalen, kita harus tahu hubungan ekivalensi antara mol dengan grek. Ini hubungan ekivalensi antara mol dengan grek, materi yang sedang kita bahas di sini. Nanti akan saya tunjukkan di belakang. Kemudian untuk dapat menentukan hubungan ekivalensi antara mol dengan grek, maka kita harus tahu reaksinya. Nah, ini reaksinya harus diketahui lebih dahulu. Walaupun nanti kalau sudah digunakan di dalam titrasi, kita sudah tidak lagi perlu menuliskan persamaan reaksinya. Ya, itu. Nah, ini akan saya hitung di sini. Nah, untuk menentukan bobot ekivalen tersebut, reaksinya adalah Fe2+ menjadi Fe3+ ya. Tadi kan senyawanya adalah FeSO4 22O ya tadi ya. Nah, sini ada Fe1. Fe ini nanti akan mengalami reaksi di dalam reaksinya itu Fe2+ akan berubah menjadi Fe3+. Dan ini dengan cara melepaskan satu buah elektron. Dengan cara melepaskan satu buah elektron. Nah, dari sini persamaan reaksi ini ya, persamaan reaksi yang di sini kita dapat mengidentifikasi atau kita dapat mengetahui bahwa setiap 1 mol Fe12 nanti akan berubah menjadi Fe3+ dengan cara melepaskan satu buah elektron. Ini. Jadi 1 mol Fe12 menjadi 1 mol Fe3+ dengan cara melepaskan 1 mol
elektron. Sehingga harus dibahas sini 1 mol Fe2+ setara itu bisa yang dilepaskan, bisa yang ditangkap, ya. Setara dengan 1 mol elektron. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa 1 mol elektron itu sama dengan 1 gram ekivalen untuk persamaan reaksi redoks, ya, khususnya nanti untuk titrasi. Ya, sudah dijelaskan. Nah, dengan demikian maka nanti kita akan bisa tahu bahwa 1 mol FeSO4 itu 2,2O, ya, ini tadi 2,2O. 2,2O itu 1 mol Fe2+ setaranya, karena di sini ada 1 mol Fe. Ini dari hubungan di atasnya 1 mol Fe2+, 1 mol elektron, maka sini 1 mol Fe2+ saya ganti dengan 1 mol elektron. 1 mol elektron itu pada slide sebelumnya itu adalah 1 greg. Nah, maka sini 1 mol elektron saya ganti dengan 1 greg. Jadi 1 mol FeSO4 7H2O ini adalah 1 greg atau 1 gram ekivalen. Itu untuk reaksi ini. Nah, kemudian tadi dari MR, ya, dari MR-nya tadi, MR-nya adalah 278, ya. 278. Maknanya apa MR ini? Maknanya adalah setiap 1 mol senyawa tersebut itu beratnya atau bobotnya adalah 278 gram. Nah, sehingga untuk MR, ya. Kalau untuk BE, ya, di slide sebelumnya kita tahu untuk BE itu adalah setiap 1 gram ekivalen, 1 greg ini sama dengan berapa gram atau sekian gram. Nah, kita coba untuk pindahkan di persamaan ini. B, berat ekivalen sama dengan ini dari desimol, ya. Tadi diketahui bahwa MR-nya adalah 278. Artinya setiap 1 mol itu 278 gram. Di sini 278 gram per 1 mol. Kemudian itu dari slide sebelumnya juga diketahui bahwa setiap 1 mol adalah 1 greg untuk FeSO4 tadi. Kemudian ini bisa cancel mol dengan molnya, ya. Ini menjadi 278 gram per gram ekivalen. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa berat ekivalen dari FeSO4 adalah 278 tanpa satuan, ya. Sama dengan mol. Kalau MR, ya, MR itu juga tanpa satuan. Jadi BE juga tanpa satuan. Ini untuk bobot ekivalen dari senyawa tadi perhitungannya.